Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Virgo, ini adalah bacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 30 bulan Juni 2026 ya. Nah, seperti biasa sebelum Mari menyampaikan bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik ya, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Empress reverse. Kemudian di sini berikutnya ada di sini. Oh, baik. Berikutnya di sini. Waduh. Virgo. Kemudian ini. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada ini dan kemudian ada di sini. Ya. Wah, kalau Mari bilang sini nampaknya keadaan hubungan yang benar-benar tidak bikin nyaman, baik itu tuh dirimu, baik itu tuh dirinya, tapi terutama dirinya dia ya. Nggak bisa lah, imbang aja nih di sini. Jadi Mari bilang ini tuh maaf banget. Tapi ini tuh hubungan cukup buruk ini Mari nampak ya, cukup buruk. Jadi kalau kalian ini tuh statusnya suami istri, tapi bisa ini tuh rumah tangga itu tuh berantakan nggak karu-karuan ini ya. Asyik ribut aja bisa, gitu loh. Mana peran suami, mana peran istri, nggak tahu, gitu. Jadi walaupun bisa memberikan yang terbaik bagi satu sama lain, tapi nampak-nampaknya semangat untuk seperti itu tuh kok kayaknya nggak ada gitu ya di sana. Jadi kalian bisa silent treatment lumayan berkepanjangan gitu ya. Silent treatment panjang atau kemudian bertengkar aja bawaannya ya. Bertengkar aja. Kok lebih tokcer ya. Otaknya kalian berdua mencari cara kayak gimana ya bikin dia nangis gitu loh. Daripada berpikir bagaimana bikin dia bahagia, lebih sibuk kinerja otak ini tuh mencari jurus untuk ngebonyokin dia gitu loh. Nah, di sana kalau Mari nampak ya. Jadi ini tuh balas-balasan, nggak tahu ujung pangkalnya mengapa sih bisa balas-balasan bersikap tidak menyenangkan seperti ini. Pokoknya udah itu aja menjadi warna hubungannya kalian. Gitu loh. Jadi kayak dua orang asing yang baku lipat ya, baku injak, baku naik di sini. Kalau Mari lihat kalian berdua. Seperti itu. Jadi kayak udah complicated banget ya urusan masalahnya kamu dengan si dia ya. Gitu. Jadi hilang di situ tuh bagian dari diri kalian yang seperti malaikat surga itu hilang, makhluk dari surga hilang. Gitu. Udah benar-benar jadi makhluk bumi atau bahkan sesekali menjadi makhluk dari neraka jahanam sana gitu ya. Tapi kok rasa-rasanya tindakan seperti itu tuh benar untuk dilakukan. Itu pula dia celakanya. Gitu loh. Rasanya benar aja gitu. Misalnya nih, ketika dia memaki kamu. Kok rasanya dia ngerasa udah pas kamu dimaki gitu loh. Atau dia ngediemin kamu. Udah memang harusnya kamu memang didiemin gitu. Ya. Ketika dia tidak melakukan tanggung jawabnya dia sebagai pacarmu, suamimu, istrimu. Ya udah. Ya memang kamu ngapain kamu ditanggung jawabi? Gitu modelnya. Ya. Jadi kayak ketegaan untuk menghilangkan, ketegaan dari hasil menghilangkan nurani, empati, simpati itu tuh ya itu yang menjadi gambaran dalam hubungan kalian ini gitu loh. Ya. Jadi kayak carut marut ini hubungan ini gitu ya. Dan
Walaupun katakan kalian itu tuh sudah bersama, hitungan udah tahun-tahunan nih bos, gitu ya. Katakanlah ya, contoh aja, kalian udah 8 tahun bersama. Tapi mari lihat bisa itu tuh, paling sedikit dari 8 tahun ini, 4 tahun terakhir, udahlah heboh aja. Gitu ya, banyak kan hebohnya, maksudnya bukan berarti bahwa tak ada masa-masa bahagianya ya. Bukan gak ada masa-masa bahagianya, ada masa-masa bahagianya. Tapi masa-masa ketidakbahagiaan itu tuh dihitung lebih panjang. Gitu loh. Dihitung lebih panjang dia durasinya. Nah di sana ya. Nah jadi kayak memang terus seperti mau meninggalkan enggak ya. Gambarannya ya. Kalau saling meninggalkan tidak gitu. Tapi ketika menjalani relationship ini tuh enggak ada pula salingnya kayak bareng-bareng gitu ya, bareng-bareng bikin sama-sama bahagia, sama-sama tentram, sama-sama nyaman gitu. Kok enggak ada kolaborasinya di sana. Kalau mari nampak ya, enggak ada kolaborasinya. Nah, bahkan mau begini, ketika misalnya nih kamu, aku mau berbuat baik ke dia. Lah dia tolak. Gambarannya seperti dia tolak niatan baiknya kamu itu tuh ke dia. Akhirnya kamu sebel. Nah terus gantian di momen berikutnya dia mau berbuat baik sama kamu. Lah kamu tolak. Nah bisa modelnya gitu. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh. Nggak yang saling sambut terima dengan baik gitu. Gitu ya. Malah bisa misalnya nih niatan baiknya kamu ke dia gitu ya. Kayak dia nilai, alah apaan gitu. Ngapain kamu kayak gitu? Sok-sok baik kamu sama aku. Bisa jadi dinilai dengan pandangan culas seperti itu gitu. Aku nggak butuh itu, ngapain kamu kayak ngasih aku itu? Aku nggak butuh. Nah gitu. Di sana kalau mari lihat. Ya, jadi kayak nggak kompak gitu lah. Nggak kompak. Ya. Dalam hal baik ya, dalam hal positif nggak kompak, tapi mantap kolaborasinya kalian. Kalau dalam hal yang tidak baik justru. Gitu lah. Jadi kayak bisa nih lagi gelap akal, lagi gelap hati gitu ya. Kalian berdua ini. Gitu loh. Ya. Jadi kayak nampaknya ya benar-benar punya alasan yang kuat justru. Kalau kemudian saling menyakiti di sini. Gitu loh. Lebih terasa tuh tepat, benar, sah adanya kalau aku menyakiti dia. Nampaknya seperti itu kalau mari lihat. Jadi kalian ini tuh kayak berada dalam sebuah lingkaran tong setan ini kalau mari bilang ya. Lingkaran tong setan. Nggak bisa keluar tapi nggak mau keluar. Gitu. Dan yang ianya boleh juga begini. Misalnya kamu mau keluar dari hubungan ini, dia berusaha untuk mencegah. Dia mau keluar dari hubungan ini, kamu berusaha untuk gagalkan. Jadi ya udah akhirnya kayak terbelenggu, terantai kalian berdua ya, muter dalam suasana kayak gini. Gitu loh. Jadi kayak ini gambaran ini terutama terjadi di minggu terakhir bulan Juni ini ya. Dilihat dari energi pasanganmu. Sangat semangat itu. Mikir dia. Aku bikin kamu cemburu kayak gimana ya. Aku bikin kamunya itu tuh sakit gigi kayak gimana ya. Aku bikin kamu sakit perut tuh kayak gimana ya. Nah kayak gitu. Jadi kayak ajakan dalam hubungan ini tuh ajakan balas-balasan untuk baku sodok gitu ya. Kalau mari lihat ya. Bukan kayak yuk kita bareng-bareng ya. Kita bikin yang indah-indah ya. Yang lucu-lucu, yang menyenangkan, yang santai, yang asik gitu. Jadi undangan ayo kita naik ring tinju bebas gitu ya. Naik ring tinju bebas, nggak boleh keluar nih dari ring tinju ini. Mau bonyok kayak mau kayak gimana, kayak udah apa gituin, nggak bisa, nggak boleh keluar gitu. Pokoknya hajar terus, masih bisa menghajar, hajar terus gitu. Nggak ada wasitnya, nggak ada
durasi waktunya mainkan terus. Gitu kalau mari lihat model hubungannya kamu sama si pasangannya kamu ini. Gitu. Saling terikat dia, tapi keterikatan ini tuh semacam sedang menghasrati penderitaan. Nampaknya mari. Gitu. Jadi kayaknya semacam dia tidak berhak untuk menunjuk kamu. Kamu di sini tuh orang yang jahatnya gitu. Ya dia nggak bisa menunjuk kamu orang jahat. Sebab dia pun seperti itu ke kamu. Gitu. Makanya mari bilang nggak tahu ujung pangkalnya siapa yang sebab musababnya kalian seperti ini. Udah nggak bisa lagi tuh dicari ya jejaknya ya. Karena udah kayak gitu aja modelnya. Gitu loh. Rujuk sebentar, perangnya lebih dahsyat. Nah, celakanya gitu. Mari bilang kayaknya naik permainan. Contoh ya, diawali dari dia yang duluan nyubit kamu 1 kali. Abis itu kamu bales nih, nyubit dia 1 kali. Nah, terus kemudian dia cubit kamu jadinya 2 kali. Lo kamu cubit dia jadinya 3 kali. Kamu udah cubit dia 3 kali, naik permainannya dia cubit kamu 4 kali. Oh kamu juga gak mau kalah, nyubit dia. Bukan hanya 4 tapi jadi 5. Oh gitu. Jadi kayak makin naik ya step kalian punya level permainan ini ya. Gitu. Nggak puas, impas aja dah. Lu cubit gua sekali, gua cubit lu sekali. Nggak bisa puas. Enak aja lu cubit gua 1 kali, gua cubit lu ya 2 kali. Gitu. Gitu modelnya. Dan nianya nggak sama-sama kayak udah adalah kita nggak usah lagi cubit-cubitan. Misalnya kamu ngomong kayak gitu, dia bilang enak aja kamu. Mau berhenti aku nih loh. Aku terakhir kamu cubitnya 5 kali, masa kamu mau berhenti? Sini dulu kamu, aku cubit kamu 6 kali. Lo kamu ya nggak terima, kamu dicubit 6 kali. Oh ya kalau gitu ayo main lagi. Lu cubit gua 6 kali, gua cubit lu 7 kali. Nah akhirnya jadi begitulah model kalian ya, tidak nyaman. Gitu. Dan ya kalau hubung-hubung kayak gini nih, jika sudah ada anak, kesian banget ini ya anak-anak ya. Anak-anak menjadi korban ini udah pasti. Karena kalian itu perangnya perang terbuka ini. Kalau mari lihat dia, dan bahkan bisa aja melibatkan anak-anak di sana. Anak-anak dijadikan senjata untuk menyakiti. Karena tadi kata Mari, ini tuh level permainannya udah ngeri. Misalnya saling hasut anak untuk membenci, ya. Kamu menghasut anak untuk membenci bapaknya. Bapaknya ini menghasut anaknya untuk membenci kamu, ibunya, gitu kalau Mari bilang. Karena ini boleh banyak korban di sini ya. Boleh banyak korban. Nah, ini bisa korbannya adalah teman. Gitu. Jadi karena udah naik permainan itu tuh melibatkan orang-orang lain dalam perang ego yang seperti ini. Gitu. Kasihan anak ya. Ya kalau boleh Mari sarankan, silakan dah baku cakar kalian berdua, tapi jangan libatkan anak-anak ya di dalamnya. Karena ini kalau udah rumah tangga, rumah itu tuh udah macam neraka ini bagi member keluarga lain. Kalau kalian bisa aja saling menikmati baku cakar tadi gitu kan, cakar berdarah. Kalian bisa aja menikmati. Tapi orang-orang yang terlibat, yang kalian seret untuk terlibat itu, waduh ini tuh satu tekanan mental emosional yang nggak bisa tetap mereka hadapi. Dan berjumpa dengan kenikmatan apa sih enaknya kayak gini gitu loh. Di sana ya, hati-hati ya. Nah itu kalau Mari lihat. Jadi ya untuk deklarasi perdamaian belum ada. Walau kamu bilang aku ini udah berusaha berkali-kali untuk damai ke dia gitu ya. Karena Mari lihat ada memang niatannya kamu seperti itu. Jadi kamu itu tuh bukan jadi monster terus ini sepanjang waktu. Enggak. Tadi kata Mari tetapnya tentu ada upaya-upaya baik gitu ya. Nah tapi enggak bersambut baik gitu loh. Jadi Mari bukan kayak menyalahkan kamu udah jadi monster ini gitu ya. Enggak. Gitu. Namun ya gitu, setiap kamu kayak berusaha untuk baik gitu. Tapi nampaknya tidak diterima oleh seseorang ini. Atau bisa belum kayak kesabaran gitu ya, belum ada kesabarannya kamu gitu dalam usaha untuk berbaikan dengan dia gitu ya. Nah,
Di situ kalau mari lihat. Jadi memang ya kalau mau damai tulus sih. Tulusnya itu tuh mesti ada. Bukan hanya kayak sebatas aku mau damai sama dia. Tapi tulus. Namun begini sarannya mari. Kalau mau rujuk damai baik-baik dengan orang ini, mari sarankan hanya akan berlaku kepada yang sudah terlanjur berumah tangga hingga saat ini. Tapi kalau kalian kondisinya masih pacaran, ini repot ya. Kalau boleh mari sarankan ketika kalian masih pacaran, udah dah, saling meninggalkan aja. Saling meninggalkan. Gitu loh. Dari hubungan ini tuh bisa saling tabur karma buruk ini. Gitu loh. Kamu menjadi ladang karma buruk bagi dia dan sebaliknya dia juga jadi ladang karma buruk bagi kamu. Gitu loh. Disimpelkan hidup gitu ya. Disimpelkan hidup. Hadapi apa yang memang perlu dihadapi, tinggalkan, lari dari yang nggak ada gunanya. Gitu. Kalau mau bikin kalian berdua ini tuh selaras gitu ya. Payah ini payah. Mari bukannya mau nakut-nakuti ya, bukan mau mematahkan semangat ya. Gitu payah. Kamu tidak punya kesabaran seperti itu, kamu nggak punya kemampuan seperti itu. Kecuali kamu mau mengupgrade diri ya. Kalau kamu mau upgrade diri mah mantep juga. Tapi mengupgrade diri itu tuh bukan berarti ujung-ujungnya kemudian harus bersama. Mengupgrade diri ya pada akhirnya bisa itu tuh hasilnya kayak kamu akan diperjumpakan dengan pria ataupun wanita yang selaras sama kamu gitu ya. Kalau mari sih nggak mau ribet ya kalau untuk perkara cinta-cintaan, nggak mau ribet gitu. Nggak cocok sama yang satu ya udah tinggalkan, pergi ke yang lain gitu. Terlalu sia-sia ya, hidup itu tuh dihabiskan hanya untuk berjuang dalam artian cinta-cintaan gitu. Pilih aja yang kita rasa mana cocok ya, mana yang hubungannya itu tuh mudah, gampang untuk menghadirkan keharmonisan, kebahagiaan gitu. Ada itu. Apalagi bagi kalian yang memang menginginkan hidup itu tuh berpasangan ya. Beda kalau memang gak ada niatan mau berpasangan mah ya gak akan jumpa pengalaman seperti bersama dengan orang yang baik gitu ya, yang cocok dengan kita gitu. Nah di sana ya, tapi gitulah. Kalau pengen hidupnya baik itu tuh mau gak mau diri ya harus di-upgrade. Kayak gitu. Jadi kayak banyak ini pelajaran kalau dilihat dari hubungan kalian ini. Karena walaupun mari katakan kamu baik, tapi kontribusinya kamu untuk kemudian punya pengalaman tanda petik buruk seperti ini tuh nggak bisa itu tuh dipungkiri, pasti ada. Gitu loh. Kalau mau rendah hati ya, mau jujur gitu, pasti ada. Makanya harus ngupgrade diri di sini. Kalau hanya sebatas nunjuk-nunjuk, dia yang salah, nggak ada itu apa-apa yang boleh menjadi ilmu bagi kita ya. Nah situ. Jadi ya complicated ini kalau melihat model hubungannya. Jadi alangkah baiknya kalau mau untuk hidup itu tuh simple, ditinggalin aja kalau masih pacaran. Ya, kalau dalam rumah tangga, wah mau nggak mau memang upgrade diri lah di sini. Mau berbesar hati, iya aku ada ini kelirunya aku. Bukan hanya sebatas dia aja yang salah, tapi aku juga ada keliru. Kalau udah datang rendah hati kayak gitu tuh vibrasi untuk vibrasinya itu tuh akan terpancar itu dan lambat laun keadaan itu tuh akan berubah. Gitu ya. Secara otomatis keadaan itu tuh akan berubah di situ. Tapi kalau masih dalam posisi aku yang tersakiti, aku korban, dia pelaku kejahatannya, dia kriminalnya gitu ya, enggak akan beres ini hubungannya, keadaannya gitu ya. Oke lah baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus ya, Taurus, energi dari Libra, energi dari Virgo, energi dari Sagittarius, Leo, Aries, energi dari Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.